Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah perbuatan kita dicatat, tertulis dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ada istilah sarkasme berkata, peraturan dibuatkan untuk dilanggar. Jadi, semakin banyak aturan bukan semakin tertib, tapi justru akan semakin banyak pelanggaran. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ada benarnya juga istilah tadi. Coba saja, kalau tidak ada aturan pasti tidak ada yang dilanggar. Lawong gak ada batasan-batasannya, terus yang dilanggar apa? Begitulah kira-kira. Ketika 10 perintah Allah diturunkan, apakah manusia menjadi semakin taat? Ketika hukum kasih diajarkan, apakah manusia benar-benar sudah menghidupi kasih itu? Bukankah kasih sudah merupakan kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang katanya serupa dan segambar dengan Allah? Harusnya tidak perlu menunggu adanya hukum ini, hukum itu, untuk kemudian manusia menjadi baik laku hidupnya. Bukankah kita segambar dengan Allah? Mestinya kita malu dengan julukan yang maha agung itu, jika laku kita masih tidak seturut dan selaras dengan gambaran kita, yaitu Allah. Maka ayat hari ini sepatutnya mengingatkan kita apa saja yang sudah kita kerjakan dan buah apa yang kita hasilkan selama hidup di dunia ini. Siapkah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari penghakiman nanti? Tuhan tidak menilai manusia berdasarkan kekayaan, popularitas, jabatan, dan status sosial. Yang ada dalam buku kehidupannya adalah semua perbuatan manusia selama ia hidup dan bagaimana ketaatannya menjalankan firman Tuhan. Tantangan ya. Mungkin karena manusia suka penasaran, sehingga setiap ada larangan, maka akan dilanggar. Adam dan Hawa karena penasaran akan larangan Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia melanggar dan memakannya. Namun sekali lagi, bukankah kita adalah citra Allah? Harusnya ayat di atas tidak perlu ditulis jika semua manusia menyadari dan menjalani hidup sebagai citranya Allah. Amin.